Keberhasilan suatu program ditentukan dari adanya perencanaan yang terorganisir dalam suatu lembaga tertentu, baik itu bidang kesehatan, perekonomian, dan juga dalam bidang pendidikan. Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan adanya kerjasama dan perencanaan yang matang dalam sebuah lembaga. Jika di dalam pendidikan, kita mengenal istilah PROMES atau PROTA yang merupakan singkatan dari program semester dan juga program tahunan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai apa saja program-program semester dalam pendidikan dan bagaimana sih cara menyusun program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Alian Nur Aziza selaku moderator dalam kelompok 3 yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai program semester pembelajaran pendidikan agama Islam yang terbagi menjadi beberapa topik pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam, apa saja prinsip penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam, bagaimana tahapan penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang terakhir, kita akan bahas tentang apa saja komponen dan format program semester pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi pertama, yaitu cara penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam, yang akan dibahas oleh Wahyu Fadlika Ardani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, seperti yang dijelaskan di opening tadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian program semester. Menurut KBBI, program adalah sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua, kondisi sekolah. Perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana dan alat bantu pelajaran. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran, komponen-komponen siswa juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian yang keempat, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyusunan program semester pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, kita akan mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam penyusunan program semester atau biasa disebut dengan PROMES. PROMES atau program semester termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama satu semester ke depan. Prinsip-prinsip penyusunan program semester yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pencapaian yang baik diantaranya yaitu 1. Perencanaan harus bersifat komprehensif. 2. Perencanaan pendidikan harus bersifat integral. 3. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. 4. Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan kontinu. 5. Perencanaan pendidikan harus didasari efisiensi. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama dan juga pemateri kedua mengenai pengertian dari program semester dan juga prinsip penyusunan program semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari penyusunan program semester pendidikan agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam penyusunan program semester pendidikan agama Islam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan itu terdiri dari efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Dalam kalender pendidikan itu juga kita bisa melihat berapa sih jam atau waktu efektif yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, termasuk waktu libur dan lain sebagainya.
Yang kedua, kita harus melakukan penyusunan program semester, yang mana dalam program semester itu terdiri dari memasukkan kompetensi dasar, topik dan subtopik, materi atau bahasan ke dalam format program semester yang telah tersedia. Yang ketiga, menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Dan yang terakhir, kita harus menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Setelah kita membahas mengenai beberapa topik pembahasan, kali ini saya akan membahas mengenai komponen dan format program semester pembelajaran pendidikan agama Islam. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahas yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Komponen-komponen program semester ini meliputi 1. Identitas atau satuan pendidikan mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, kompetensi diri. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, indikator. Yang ketujuh, penilaian atau teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen. Dan yang kedelapan adalah alokasi waktu.